بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يليك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa barakatuh ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pertama-tama yang saya hormati orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah bersama kita ada orang tua kita Bapak Haji Nasir, ada Bapak Ustaz Ilham Nasution, Bapak Zulka. Maka mudah-mudahan seluruh orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan akan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para remaja, mati dzikir Darul Qaroh, para anak-anak sekalian, alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat dipertemukan dan dikumpulkan di majlis yang kita cintai ini, majlis yang insyaallah dikatakan raudhah min riyadil jannah, di mana hadirnya kita, kumpulnya kita insyaallah menjadikan sebab tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita, kumpulnya kita senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa-apa yang kita niatkan melalui bacaan surah Yasin, bacaan Ratibul Atas, bacaan mauridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya apa yang kita niatkan, kita hajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit daripada kajian kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Ibn Samir Al-Hadrami, di mana di awal membuka daripada kitab ini masih di dalam sekapur sirih atau muqaddimah daripada
lalu sudah kita bahas tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan juga selanjutnya lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, ya, bahwa lafaz Alhamdulillahirabbil alamin adalah merupakan bentuk bagian daripada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu seru sekalian alam. Dan di dalam pujian-pujian tersebut pun pengarang kitab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doanya minta ala umur dunya wa din, agar diri kita ini diberikan kemudahan di dalam urusan dunia dan urusan agama, ya. Dan insya Allah, ya, dengan kita hadir di dalam ini majlis, ya, urusan-urusan kita semua, baik hajat kita, hajat dunia, hajat di dalam agama, hajat dalam akhirat, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus yakin, ya. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaim, ya, amalan di dalam kita membaca Ratibul Athos, maka itu akan mendatangkan dua keuntungan, kata beliau. Keuntungan pertama akan memperluas rezeki kita, dan keuntungan yang kedua membentuk diri kita ini untuk menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, mudah-mudahan dengan amalan kita membaca Ratibul Athos dalam majelis ini, ya, Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, ya, dan Allah jadikan diri kita ini adalah bagian daripada anak-anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, anak yang selalu cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga, ya, cinta juga, taat juga kepada kedua orang tua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya. Dan mudah-mudahan karena di pengarang kitab memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas penghulu kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Artinya di pengarang kitab bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahwa pengarang kitab ini tapaulan, ya, mengambil dan mengikuti jejaknya para ulama-ulama, ya, apabila ingin berbuat di dalam satu kebaikan. Apalagi ini mengarang kitab, dia memuji, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalaupun kita selaku umatnya nggak mau baca solawat, ya, bahwa yang namanya rahmat itu, kasih sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi udah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini perintah solawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan perintah dari yang lain-lain, ya. Ayatnya sering kita baca, ya. Bahkan insya Allah diantara kita hafal, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau solawatnya Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian solawatnya para malaikat itu bisa menyebabkan maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan dua keuntungan. Ya, keuntungannya di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Ya. Jadi enak banget tuh. Ya. Untuk mendapatkan pengampunan dan untuk menjadikan diri kita dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sababia kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ya syukur-syukur solawat kita baca solawat ini bukan aja seminggu sekali di majlis ini, ya. Bukan saja seminggu sekali, tapi setiap saat, ya. Lisan kita tidak pernah kering untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian khataman nabiyyin, ya, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nabi penutup. Ya, nggak ada lagi nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 124.000 nabi. 124.000 nabi, kemudian 313 rasul. Ya. Jadi kalau dimulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam, ditutup daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku nabi, wajib percaya nggak? Kagak wajib percaya. Ya. Jadi jangan percaya kalau ada orang sekarang yang ngaku jadi nabi, dapat Jibril, dapat apa, wahyu dari malaikat Jibril, udah kagak ada lagi udah. Ya, penutup nabi itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian disampaikan juga oleh ini pengarang, di samping bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, ya, yaitu dengan apa? Dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya Rasulullah, ya, ajma'in sekaliannya, ya. Nah, jadi lengkap semuanya, ya. Sudah dimohonkan oleh ini pengarang kitab, siapa yang dia belajar di dalam kitab Safinatun Najah, bahwa sholawat yang dipanjatkan kepada Rasulullah SAW dan kemudian beserta keluarganya dan sahabatnya itu termasuk daripada kita semuanya, ya. Dan insya Allah tidak mustahil siapapun di antara kita yang mempelajari, mengkaji daripada kitab Safinatun Najah yang berkaitan dengan kitab fikih ini, insya Allah, ya, keberkahannya Allah akan berikan kepada kita, dan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, ya, di dalam kita mempelajari kitab ini, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang menjadikan maslahat dunia dan akhirat, ya. Nah, maka inilah, ya, penutupnya daripada ini pengarang kitab, di mana masih di dalam sekampur sirinya, wala haula, dan tiada daya, wala quwata, ya, kekuatan, ya, melainkan illallah, kepada Allah Subhanahu wa taala al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha besar, ya. Nah, mudah-mudahan dari sekampur suri mukadimah di dalam kita mempelajari kitab Safinatun Najah yang berkenaan dengan ilmu fikih. Ini ilmu fikih mengatur tentang tata cara ibadah, ya, tentang tata cara ibadah kita, ya, yang nanti dimulai dari rukun Islam, rukun iman, terus cara kita beristinja, ya. Nah, ini banyak yang berkaitan dengan diri kita ini. Pasti di antara kita masih banyak yang belum paham, pasti di antara kita banyak yang belum mengerti, ya. Kalau kita nggak pahami ilmu syariat ini dalam ilmu fikih, nanti akan rusak ibadah kita. Kita sholat, tapi bab istinjanya kita nggak pelajarin. Kita sholat, bab wudhunya kita nggak pelajarin. Kita sholat, bab niatnya kita nggak pelajarin. Kalau itu kita nggak pelajarin semuanya dari dasar-dasar kayak gitu, ya,
tidak mustahil sholat kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahun walaibun, namun kosong sia-sia. Ya, makanya nggak akan ada berkualitas ibadah kita tuh kalau kita enggak belajar ilmu fikih. Nah, insya Allah ya di majlis ini sedikit-sedikit ya apa yang memang ada sama saya dan apa yang saya bisa, insya Allah kita belajar sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita orang yang istiqomah untuk bisa belajar terus mengkaji, menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jamaah sekalian, sebelum ditutup ini majlis, mari sama-sama kita baca Fatihah ya untuk guru kita Habib Ahmad Radhi bin Sugab Abu Numain dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga orang tua kita Bapak Haji Nasir diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga orang tua kita Bapak Zulkan atau Bang Jul ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Ikhwan atau Bang Aje pun demikian, insyaallah yang dalam keadaan kurang sehat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir wa batin, dan Allah berikan kesabaran ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepadanya, insya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami bil usul wal ma'mur salih ihsani jawhira wa badina fi dinina wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lan wal ahbabina wal walidina masyayikhina fi din ma'al afiyah. Allah minna shifa shifaan ajilah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.